Sahabat pembelajar Indonesia, kita masih melanjutkan bahasan kita dari video sebelumnya. Ya, artinya Anda semua diharapkan sudah menyaksikan video sebelumnya ya, sebelum melanjutkan ke video yang ini. Baik, generasi Z merupakan tumpuan masa depan dan digadang-gadang bakal memimpin Indonesia emas 1945. Ya, negara ini merancang akan memasuki masa keemasannya pada tahun 1945, ya, di mana semua sejahtera, semua aspek, ya, semua sektor, semua bidang, ya, semua wilayah, geographically dan lain-lain. Namun banyak anak kelahiran tahun 2000-2010 ini mengalami masalah kesehatan mental yang bisa berdampak sosial dan ekonomi berkepanjangan serta merugikan kehidupan mereka di masa depan jika tidak ditangani dengan baik sejak dini. Nah, riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018 menunjukkan prevalensi rumah tangga dengan anggota menderita gangguan jiwa skizofren meningkat dari 1,7 per mil pada 2013 menjadi 7 per mil tahun 2018. Gangguan mental emosional pada penduduk usia di bawah 15 tahun juga naik dari 6,1% atau sekitar 12 juta penduduk menjadi 9,8% atau sekitar 20 juta penduduk. Tentunya ini bukan hal yang perlu dicuekin begitu saja. Ini adalah hal penting. Ini adalah sesuatu yang harus menjadi perhatian. Kita tidak ingin lebih banyak lagi anggota bangsa ini mengalami gangguan mental emosional, tidak mampu mengendalikan diri sendirinya dengan baik, tidak mampu beradaptasi dengan situasi kondisi sosial yang baik. Artinya apa? Ada penurunan kualitas dari BPSSP-nya. Nah, gitu ya. Psychologically menurun. Ketika psychologically menurun, berpotensi menular pada dimensi sosial, mungkin dimensi spiritual, mungkin dimensi biologikal, dan lain-lain. Maka ini adalah hal yang perlu diperhatikan, gitu ya. Dan ketika kita sekarang sedang menikmati menjadi mahasiswa di perguruan tinggi, maka kita tidak boleh egois, memikirkan diri sendiri saja. Kita perlu hidup kontekstual dengan situasi di sekitar kita, ya. Lalu bagaimana dengan pendidikan karakter? Ya, sejumlah orang bertanya. Katanya ada pendidikan karakter yang membangun karakter. Kajian dari Utomo 2023, pendidikan karakter sering dianggap mendesak, namun tidak hebat dengungnya di lapangan. Tampak pelan-pelan menjadi semakin hilang dan tampak kurang serius, ya. Insya Allah ada bahasan khusus tentang pendidikan karakter ini, ya. Dan jika pun ada yang memulai, maka belum menjadi gerakan bersama, ya. Lalu kajian tersebut melanjutkan, kenapa kok pendidikan karakter seakan mengalami kemunduran? Maka ini menjadi isu bersama. Apakah bangsa ini telah kehilangan visi? Nggak juga kira-kira. Visinya tetap ada, ya. Apakah para pendidik terlalu sibuk dengan urusan administratif? Yes or no, ya. Jadi artinya ada banyak urusan lain yang harus mereka urus, sehingga mereka minim dalam mendidik karakter putra-putrinya. Ternyata kajian dari Utomo ini ada bukunya sebenarnya, Anda bisa baca, dengan judul Pendidikan Karakter, Strategi Mendidik Anak di Zaman Global. Nyata lebih ke arah perbedaan visi dan pemahaman. Para pihak yang disebut pendidik ini, ya, berbeda visi, berbeda pemahaman tentang apa yang disebut dengan pendidikan karakter. Maka berat kita berharap mereka mampu mendidik karakter ketika visi dan pemahamannya masih berbeda-beda. Kita next dulu, insya Allah akan ada video khusus tentang pendidikan karakter ini, gitu ya. Baik, lalu bagaimana kehidupan hari ini? Nah, ya, tentunya masing-masing Anda bisa punya pemikiran sendiri tentang kehidupan hari ini. Seorang terapis dan konseling eksistensial bernama Rollo May mengatakan bahwa masalah fundamental bagi manusia adalah masalah kehampaan hidup, emptiness, hidup yang hampa. Walau tidak dapat digeneralisir, tapi banyak sekali orang-orang yang menjalani hidup tanpa makna, sekedar bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup bulanannya. Hidupnya dari bulan ke bulan, sekedar bekerja untuk memenuhi
kehidupan bulanannya. Bulan ini bisa makan atau tidak? Bulan ini safety atau tidak kita tinggal di rumah ini, di kontrakan ini, di kosan ini, dan lain-lain. Safety atau tidak kita hidup di gubuk ini, atau di bawah jembatan ini, digusur atau tidak, dan lain-lain. Dua piramida terbawah dari Abraham Maslow. Kebutuhan fisiologis, ya, kebutuhan dasar manusia, dan kebutuhan safety security, ya, diusir atau tidak, ya, dipecat atau tidak, dan lain-lain. Tidak jarang keluhan tentang kekosongan hidup diungkapkan oleh orang yang sudah mengalami kesuksesan secara materi dan karir. Loh, ternyata kehampaan hidup bukan hanya dominan bagi mereka yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan fisiologis dan security-nya dari bulan ke bulan, namun juga oleh mereka yang telah memiliki harta yang cukup, materi yang cukup. Begitu kira-kira. Jadi ini adalah common issue, ya. Hartanya melimpah, jabatan tinggi, ya, materi untuk 7 turunan cukup, namun masih memiliki kehampaan hidup, sehingga hidupnya kemudian beralih menjadi upaya untuk memenuhi kehampaannya tersebut. Ya, ada yang dengan jalan-jalan, ya, traveling sana kemari, ya, mencoba berbagai hal, ikut komunitas ini itu, pulang, pergi berhari-hari, akhirnya pulang ke rumah, maknanya belum ketemu, namun hanya membawa koper dengan pakaian-pakaian kotor saja. Sehingga kajian-kajian, buku-buku yang menjelaskan tentang ini bermunculan, salah satunya oleh Viktor Frankl. Maka apa fokus utama manusia nih, gitu ya? Disadari atau tidak, fokus utama manusia bukan mencari kesenangan atau menghindari kesedihan, tapi menemukan makna dalam kehidupannya. Maka bukunya hadir, bestseller, Man Search for Meaning. Jadi bukunya terasa menjadi tepat bagi orang-orang zaman sekarang yang psychologically confused, psychologically messed up. Oke. Maka manusia tidak ingin hidupnya hanya sebagai mekanisme pertahanan diri dan tidak akan mau mati demi hal tersebut. Namun sebaliknya manusia bahkan rela mengorbankan hidupnya demi meraih suatu tujuan dan nilai-nilai kemanfaatan. Maka buku ini mengatakan bahwa manusia akan rela bahkan merelakan hidupnya ketika itu sesuai dengan misi hidupnya, sesuai dengan keyakinan dia untuk apa dia diciptakan. Man search for meaning. Namun jutaan manusia lainnya masih bingung. Mengapa saya hidup? Untuk apa sebenarnya saya ini? Mengapa saya berulang-ulang melakukan pekerjaan ini? Mengapa saya kemudian tidak tahu arah? Mengapa saya menghabiskan waktu luang saya justru untuk meredakan stres yang saya miliki dan lain-lain? Man search for meaning. Dan hari ini, ya, negara atau dunia dipenjara oleh tirani relativism. Zaman modern seperti sekarang ini, di mana ilmu pengetahuan terus bertumbuh, terus berkembang, menawarkan pandangan baru, menawarkan konsep-konsep baru, postmodernisme. Setelah era modern, ya, orang mengklaim hari ini bukan zaman modern lagi, tapi sudah postmodern. Modern sudah lewat. Ini zaman baru. Menyuguhkan gini nih cara yang benar, gini meaningful yang benar, gini healing yang benar, gini cara hidup, dan lain-lain. Ragam teori bermunculan, ditawarkan. Maka manusia semakin bingung mencari kebermaknaan hidupnya, semakin stres, semakin overthinking, semakin tidak percaya diri, kebingungan mencari arah kesana kemari. Kenapa? Tadi ragam teori baru muncul memandu hidup manusia. Tapi kemudian yang berusaha mengikuti panduan tersebut juga belum mendapatkan kebahagiaan sejati, ya. Belum mendapatkan kepuasan batin sejati. Mereka masih mencari, masih gelisah, mengikuti tren yang sedang berkembang, terombang-ambing. Di sisi lain, mereka dituntut bekerja keras dengan penuh kompetisi di era materialistis. Ya. Gaji 1X, kebutuhan 2X. Gaji 2X,
ingin mengejar gaya hidup 4X, gaji 3X, ingin mengejar gengsi 9X, dan lain-lain. Ini yang terjadi. Akhirnya apa? Bermunculanlah tren bayar belakangan, pay later. Penuhi dulu yang dia pikir sebagai kebutuhan hari ini, yang dia pikir bisa membawa kebahagiaan hari ini, pay-nya later, bayarnya nanti, cicil, hutang. Bagaimana berhutangnya? Beragam kemudahan untuk berhutang muncul. Pinjaman online, bayarnya nanti. Bahagia hari ini dulu, bayarnya nanti. Ternyata bahagianya nggak dapat, cicilannya terus bertambah, membuat semakin stres, semakin banyak pikiran, dan lain-lain. Pada akhirnya, kehampaan itu semakin menganga, semakin nyata. Frank menyebut paradoks ini sebagai frustasi eksistensial. Dan pada bulan Agustus 2018 lalu, pijar psikologi melakukan penelitian mengenai pengalaman emptiness atau kehampaan pada mahasiswa dan masyarakat umum di Indonesia. Sebanyak 19% dari partisipan memiliki skor emptiness sedang, dan sebagian tinggi, dan sebagian sangat tinggi, gitu ya. Artinya ada kehampaan. 1 dari 3 orang di Indonesia mengalami kehampaan. Padahal 3 dari 3 orang Indonesia tersebut telah mengikuti pembelajaran kurikulum nasional pendidikan. Hasilnya 1 dari 3-nya mengalami kehampaan. Maka apa yang terjadi? Inilah kajian kita. Para pelajar, para mahasiswa yang sedang belajar perlu lebih dari sekedar belajar mengikuti kurikulum tersebut. Anda bangun kurikulum Anda bangun arah hidup Anda bangun pemahaman tentang makna hidup Anda. Jika itu belum disediakan oleh kurikulum, Anda bangun sendiri dengan keluarga Anda, dengan diri Anda, dengan komunitas Anda. Menyadari hal ini, Anda bangun, ya. Bukan sekedar kemudian belajar untuk sekedar bisa kerja, ya. Dan kemudian sekedar bisa menghidupi diri Anda dan keluarga. Mungkin itu basicnya, tapi bukan sekedar itu. Karena jika sekedar itu, hal-hal yang terjadi kemudian adalah pekerjaan menjadi sumber stres baru. Anda bekerja, tapi tidak sesuai dengan apa yang Anda pikir sebagai tujuan hidup Anda. Ingat konsep cognitive dissonance, ya. Anda melakukan sesuatu tapi tidak sesuai dengan nilai-nilai Anda, dengan values Anda, dengan purpose Anda. Oke. Jadi kognitif Anda sebenarnya menolak, namun Anda tetap harus melakukan hal tersebut. Halo? Nah, seiring dengan tersebut, ya tadi ya, ada isu, ada upaya solutif alternatif. Muncullah logoterapi. The core principle of logoterapi, ya, adalah berusaha menemukan meaning. Jadi inilah terapi yang berusaha membantu manusia menemukan meaningnya psychologically, gitu ya. It is based on the idea that the primary motivation of individuals is to find meaning in life. Oke. Jadi terapi ini lahir dari asumsi bahwa manusia hidup, primary motivationnya adalah menemukan meaning in life. Okay. Sekali lagi, berbagai terapi hadir, ya, berbagai terapi hadir. Namun salah satu yang relevan dengan kondisi general umat manusia, human being pada hari ini, ya, adalah tadi pencarian makna. Lalu ada fakta mengejutkan selanjutnya, bahwa survei dari ahli educational psychologist dari Integrity Development Flexibility menyebutkan bahwa sebanyak 87% mahasiswa salah jurusan. Mereka tidak enjoy dalam bidang ilmunya. Salah jurusan. Tidak happy menjalaninya dengan, ya tadi ya, semi-semi terpaksa, ya. Pokoknya sekedar lulus. Akhirnya ketika seperti ini,
Bagaimana kita berharap mereka menghasilkan kinerja terbaik dari bidang ilmunya tersebut? Wah, ini kayaknya bukan ini jurusan gue harusnya. Bukan ini prodi gue harusnya. Kayaknya bukan ini. Ternyata prodi gue ini kayak nggak sesuai dengan tujuan hidup gue sebenarnya. Jadi bagaimana kita berharap mereka bisa berkinerja optimal, menghasilkan inovasi terbaik dari bidang itu untuk kemaslahatan umat manusia. Berbeda dengan orang yang sudah inline dengan misinya, dengan passionnya, dengan minatnya, dengan bakatnya. Maka dia enjoy mempelajari ilmu tersebut dan terus melakukan kebaruan, inovasi, hal-hal bermanfaat dengan ilmunya tersebut. Lupa waktu, lupa capek, lupa mandi, enjoy, flow, involve, engage dengan ilmunya tersebut. Gitu ya. Beda dengan ini kayak salah jurusan, stres gue. Waduh, besok kelas, wah stres dan bla bla bla. Ini fenomena yang perlu menjadi perhatian kita. Dan apa dampak selanjutnya ketika orang salah jurusan? Ya salah karir. Salah jurusan, akhirnya tanda kutip dia terpaksa harus bekerja di bidang itu. Salah karir. Ya. Ketika salah karir, padahal dunia pekerjaan mendominasi dari sebagian umur manusia. Ya. Dia tidak enjoy di pekerjaannya. Bagaimana menghasilkan inovasi yang baik di pekerjaannya, menghasilkan maslahat, menghasilkan kebermanfaatan umum. Ya. Indonesia Career Center Network melalui penelitiannya menambahkan bahwa 71,7% pekerja memiliki profesi yang tidak sesuai dengan pendidikannya. Jadi bukan hanya tadi sebagian terpaksa bekerja di bidang yang tidak disukainya, ya. Akhirnya mereka unemployee atau underemployee, ya. Ya, daripada nggak kerja, ya udah gue di sini. Daripada nggak kerja, gue coba dulu yang ini dan bla 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 dan bla 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 dan bla bla bla, ya. Bukan bekerja membangun inovasi terbaik, membangun kinerja terbaik berbasis bidang ilmunya, tapi sekedar, kata bos ini kita lakukan, targetnya ini kita lakukan. Dia, feelingnya mengatakan yang lain, thinkingnya melakukan yang lain. Thinkingnya mengatakan, oh kewajiban gue kerja di sini ya mengerjakan ini. Tapi feelingnya, misinya, minatnya, bakatnya itu berada di dunia yang berbeda. Ini ada websitenya, Indonesia Career Center Network, ya, yang berusaha menjelaskan hal ini. Maka, ya, ragam kejadian tersebut semakin berpotensi menjadikan manusia sulit menemukan makna hidupnya. Akan muncul efek negatif seperti gangguan kepribadian kolektif. Hidupnya seperti robot di satu sisi, yang harus patuh pada prosedur ini, peraturan ini dan lain-lain, namun memberontak di sisi lainnya, ya. Tidak hanya pada kekosongan hidup, tapi juga menciptakan kehidupan yang pasif, fatalis, tenggelam dalam kerumunan dan fanatisme buta. Artinya tidak benar-benar berpijak pada langkah yang seharusnya dia tempuh, ya. Seperti berjalan tapi melayang. Daily routine yang tidak sejalan dengan keinginan jiwanya. Man search for meaning. Jadi ada tantangan selanjutnya untuk mendalami makna hidup, ya. Maka kajian-kajian tentang makna hidup psychologically ini kemudian bermunculan. Dan Frank berpendapat bahwa gangguan mental ini bukan berasal dari dorongan instingtual seperti teorinya Freud dalam mazhab psikoanalisis, melainkan akibat dari tidak terpenuhinya makna dalam kehidupan sehari-hari. Padahal pemenuhan makna hidup merupakan motivator utama hidup manusia, ya. Jadi pekerjaan rumah buat kita para pembelajar di bidang ini.
calon-calon pemberdaya di masa depan, ya. Empowering profession, ya. Dan tadi rumusnya tetap satu. Before empowering others, we must first become an empowered people. Sudah 20 menit, insya Allah kita lanjutkan ke bagian ketiga atau bagian terakhir.